Halo semuanya, selamat datang di channel kami. Kali ini kita akan kembali membahas kasus yang sedang viral, yaitu tentang Agus Buntung yang kata orang sudah dikasih kekurangan malah kurang ajar. Kali ini akan membahas jalannya sidang kedua kasus Agus Buntung yang penuh dengan drama dan emosi. Mulai dari tangisan saksi korban hingga vonis mengejutkan untuk terdakwa. Simak selengkapnya hanya di sini. Yuk, langsung aja kita mulai. Sidang kedua kasus Agus Buntung berlangsung dengan penuh emosi di pengadilan negeri. Pada persidangan kali ini, saksi korban dihadirkan untuk memberikan kesaksian di hadapan majelis hakim, jaksa penuntut umum, dan kuasa hukum terdakwa. Momen ini menjadi sorotan utama, karena kesaksian korban membawa suasana haru sekaligus ketegangan di ruang sidang. Saksi korban, seorang perempuan muda yang wajahnya masih menyiratkan trauma, melangkah ke mimbar dengan ragu-ragu. Di bawah sumpah, ia mulai menceritakan kembali peristiwa yang menjadi dasar tuduhan terhadap Agus Buntung. Dengan suara bergetar, ia mengungkapkan detil kejadian yang mengguncang hidupnya. Korban beberapa kali harus berhenti berbicara, karena air matanya terus mengalir tak terbendung. Ia menceritakan bagaimana peristiwa tersebut memengaruhi kondisi psikologisnya hingga saat ini, membuatnya sulit tidur dan merasa takut setiap kali bertemu orang asing. Saya tidak pernah membayangkan akan mengalami hal seperti ini. Setiap hari, saya merasa dihantui oleh kejadian itu, ujar korban di hadapan majelis hakim. Tangisnya pecah saat mengucapkan kata-kata tersebut, membuat suasana ruang sidang hening. Bahkan, jaksa penuntut umum terlihat memberikan waktu sejenak untuk korban menenangkan diri sebelum melanjutkan kesaksiannya. Namun, suasana berubah saat giliran Agus Buntung diberikan kesempatan untuk menanggapi kesaksian tersebut. Dengan nada tegas, ia membantah seluruh keterangan yang disampaikan oleh saksi korban. Agus yang tampak emosional menegaskan bahwa dirinya tidak bersalah dan menyebut kesaksian korban penuh dengan kebohongan. Semua itu tidak benar, Yang Mulia. Saya tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan kepada saya, kata Agus, sambil menatap tajam ke arah korban. Kuasa hukum Agus Buntung turut memberikan pembelaan, menyatakan bahwa bukti-bukti yang diajukan jaksa tidak cukup kuat untuk mendukung kesaksian korban. Mereka juga mengajukan beberapa argumen yang bertujuan untuk melemahkan kredibilitas korban. Meskipun demikian, jaksa penuntut umum dengan tegas menyatakan bahwa kesaksian korban telah didukung oleh bukti forensik yang tak terbantahkan. Kuasa hukum terdakwa pemirsa ini juga sempat mengatakan kesaksian dari para saksi korban dugaan pelecehan seksual difabel Iwas alias Agus sebagiannya disangkal oleh terdakwa. Dari puluhan pertanyaan hakim, lebih dari 7 poin yang kemudian dibantah oleh terdakwa Agus. Salah satunya terkait barang bukti berupa pakaian yang dikenakan ketika peristiwa tersebut terjadi. Terdapat perbedaan keterangan antara para saksi korban dan juga penjelasan yang diberikan oleh terdakwa, termasuk juga dengan 2 versi rekonstruksi yang digelar oleh pihak kepolisian. Setelah mendengarkan semua kesaksian dan argumen dari kedua belah pihak, majelis hakim memutuskan untuk menjatuhkan vonis pada sidang tersebut. Agus Buntung dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 12 tahun penjara. Vonis ini didasarkan pada bukti-bukti yang dianggap cukup kuat untuk membuktikan keterlibatan Agus dalam kasus tersebut. Ketika vonis dibacakan, suasana ruang sidang kembali hening. Agus Buntung yang sebelumnya tampak tegar, terlihat terkejut dan terpukul oleh keputusan hakim. Ia menundukkan kepala, dan beberapa saat kemudian terlihat mengusap air matanya. Meski demikian, ia tidak memberikan komentar lebih lanjut setelah persidangan usai. Kuasa hukumnya mengonfirmasi bahwa mereka akan mengajukan banding atas keputusan tersebut. Kasus ini menarik perhatian publik karena tidak hanya menyangkut keadilan bagi korban, tetapi juga karena tingginya emosi yang mewarnai persidangan. Masyarakat pun terpecah, dengan sebagian mendukung korban, sementara sebagian lainnya meragukan kebenaran kasus ini. Meski demikian, vonis 12 tahun penjara untuk Agus Buntung menjadi keputusan awal dalam perjalanan panjang mencari keadilan. Bagaimana menurut Anda tentang kasus ini? Apakah keputusan hakim sudah mencerminkan keadilan? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan perkembangan terbaru dari kasus ini.